Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita boleh bersyukur pada kesempatan ini kita diperkenankan untuk bertemu dalam kondisi yang baik. Semoga Bapak Ibu di rumah juga baik, dapat menjalani hidup pemberian Tuhan dengan sukacita. Dan mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-59. Yesaya pasal 59 ayat pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman ini mengingatkan kepada kita betapa rapuhnya kita, betapa rapuhnya Israel, betapa rapuhnya manusia. Ketika ia tergoda, ketika ia hanya memikirkan diri sendiri, hidup seperti keinginan sendiri, manusia jatuh dalam pencobaan. Dan kecenderungan kita, harus kita akui dengan jujur, untuk melihat, untuk melakukan yang baik itu bukan perkara mudah dibandingkan melakukan yang tidak baik. Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita bersama-sama diajak merenungkan diri kita kembali. Kenapa dari pergumulan-pergumulan kita, dalam doa kita, dalam keinginan batin kita, atau ketika kita berrelasi dengan Tuhan, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu tidak mau mendengar. Tuhan itu jauh. Kenapa Tuhan menegakkan saya dan sebagainya? Kembali kepada diri kita. Kalau kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang rentan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang gampang jatuh di dalam dosa, kita diingatkan bahwa sebenarnya yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, yang membuat kita tidak bisa melihat karya Tuhan, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena diri kita sendiri. Maka kalau kitab Yesaya mengatakan hal itu, ia ingin mengingatkan kepada bangsa Israel waktu itu bagaimana bangsa Israel yang sudah dipilih oleh Allah tidak dapat hidup di dalam kedamaian, merasa tidak tentram dan sebagainya. Karena memang kedegilan hati mereka, ketidakpatuhan Israel terhadap Allah, melakukan perbuatan-perbuatan jahat di hadapan Tuhan dengan menduakan Tuhan, dan umumnya waktu itu mereka menyembah berhala-berhala, menyombongkan diri dan sebagainya sebagai orang-orang yang telah dipilih. Yesaya mengatakan, bukan Tuhan yang membuat terasa jauh, yang membuat Tuhan tidak mendengar, membuat terasa Tuhan tidak mendengar. Tapi kamu yang membuat diri kamu sendiri tidak melihat Tuhan. Sebenarnya kesetiaan Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang, pendengarannya pun juga tidak kurang tajam. Dia tajam, dia panjang, dia lalu setia, dia selalu menyatakan cinta kasihnya kepada mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman ini, dan ketika kita di hari-hari ini memasuki masa Advent, mari kita melihat diri kita kembali.
Barangkali ketika kita menggumuli kehidupan kita, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu berbeda jauh di hadapan Tuhan tatkala kita berdoa, tatkala kita memohon kepada Tuhan. Berdoa kita mengungkapkan kesalahan, kita menunjukkan kesalahan kita. Kita berusaha untuk hidup memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengampuni, agar berkenan Tuhan menyatakan berkat-Nya, mengabulkan permohonannya. Tapi ketika kita selesai melakukan itu, hidup dalam kehidupan kita seringkali kita tidak menunjukkan kehidupan yang baik. Mari saudara, ketika kita punya permohonan kepada Tuhan dengan segala kesopanan kita, kesalehan kita, kerendahan hati kita di hadapan Allah juga harus kita tunjukkan ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak hanya baik ketika berdoa, tidak hanya baik ketika beribadah di rumah Tuhan, tetapi juga baik melakukan kebaikan, menunjukkan sikap hidup yang baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka kalau itu bisa kita lakukan selaras dengan apa yang kita jalani ketika kita beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepadanya, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk kembali hidup dengan kebaikan-kebaikannya. Tuhan akan mengabulkan segala permohonan kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari melihat kembali diri kita. Seberapa kita belum melakukan kehendak Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Apakah kita sudah sama sikap kita ketika berdoa, ketika beribadah dengan kebaikan-kebaikan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita? Itu berpulang kembali kepada kita. Amin.